Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan yang mana paparan dari teman kita yaitu Bu Indah Sofiana, yang mana pada hari ini akan mengambil topik tentang budaya positif, di mana menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di TK Muslimat NU 1 Dusun Pelangi. Mudah-mudahan kita dengan mendengarkan paparan dari Bu Indah Sofiana, nanti kita semuanya, teman-teman yang ada di TK Pelangi, kita bisa menerapkan yang ada di kelas kita masing-masing, dan mudah-mudahan apa yang menjadi budaya positif yang ada di TK Pelangi akan bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan buat anak-anak kita semuanya. Dan mudah-mudahan Bu Indah Sofiana nanti akan memberikan paparan tentang budaya positif, nanti kita dengarkan semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tunggu ya teman-teman ya, nanti kita ikuti acara dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tepuk tangan buat Bu Indah. Terima kasih, cukup sekian sambutan dari kami. Mudah-mudahan hari ini kita belajar bersama, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu bermanfaat, berkah buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman rekan sejawat, Bu Guru TK Pelangi 179 Pelangi yang saya sayangi dan saya cintai, terima kasih sekali untuk waktunya, yang mana kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menghadiri undangan saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4. Ini adalah salah satu tugas saya dari calon guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya diperkenalkan, nama saya Bu Indah Sofiana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan saya dalam menjalankan ini bisa diberi Allah kemudahan. Bu ya, minta doanya ya Bu ya. Amin. Selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi di dalam pembelajaran nanti ibu-ibu pasti sudah merencanakan mulai dari perubahan paradigma mengenai kedisiplinan, kebutuhan apa yang diperlukan, motivasi juga yang apa saja yang perlu diperlukan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas yaitu untuk membuat kesepakatan supaya di dalam suatu pembelajaran anak-anak bisa paham betul tentang aturan, dan segitiga restitusi yaitu menyelesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini ada pembelajaran paradigma baru ibu-ibu dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu diajak untuk pembelajarannya diajak berdiferensiasi Bu, supaya anak-anak itu mereka merasa nyaman dan senang dengan kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan.
Bu Neni. Disiplin positif. Kata disiplin positif sering dimaknai sebagai berperilaku yang berbentuk kepatuhan. Pasti kata-kata disiplin positif ini kesannya, oh anak itu harus disiplin. Jadi anak-anak itu kesannya kayak ditekan. Ya, tertekan. Nah, terus ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri. Jadi kita sebagai pendidik bertujuan mendisiplinkan anak itu supaya anak-anak itu menjadi siswa yang memiliki disiplin sendiri, karena disiplin itu sangat penting. Itu juga menunjukkan karakter kita. Oh, anak itu disiplin berarti anak itu benar-benar punya rasa tanggung jawab. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, karena dengan disiplin anak itu akan tumbuh rasa kesadarannya, tanggung jawabnya, dan semuanya. Lanjut Bu Neni. Allah. Nona kelasnya sampai ya. Iya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar, Bu. Satu, bertahan hidup, itu pasti. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu di lingkungan diterima apa tidak. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Pasti semua anak itu punya kebutuhan seperti ini, Bu ya. Dia juga ingin diterima, disayang, dan juga merasakan kebebasan dan juga merasakan kesenangan. Lanjut Bu Neni. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia, Bu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini ada tindakan-tindakan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, di sini murid-murid itu menghindari melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kalau seperti ini berarti anak-anak itu merasa tertekan ya, Bu ya. Iya. Misalnya anak-anak itu suka lari-lari. Kamu duduk lah, berarti kan anak itu kan nanti jadi beban. Nah, kalau ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini berarti anak itu dia diamnya, disuruh diam itu karena dia ada imbalannya, kayak reward. Aku tak diam biar bu guru nanti ngasih aku permen. Nah, seperti itu contohnya dalam kegiatan belajar, Bu ya. Berikutnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan diri. Ini merupakan motivasi. Nah, sepertinya ini yang paling bagus karena anak itu pasti sudah tumbuh rasa tanggung jawab. Dia sudah paham betul. Oh, kalau disiplin itu dengan dari kesadaran dirinya masing-masing, dia akan tumbuh rasa tanggung jawabnya. Next, Bu Neni. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang disiplin yang diterapkan nanti akan bisa membuat gagal, Bu. Satu, hukuman. Karena hukuman itu bagi anak, apalagi di anak usia dini, Bu ya, akan merasa menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksakan kehendak, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, dia akan minder. Kalau kita kasih dikte, kamu kalau nggak duduk nanti kamu nggak pulang, nanti kamu nggak tak pulang kan sungguhan. Anak-anak itu nanti merasa tertekan, dia merasa tidak nyaman. Ini nanti gagal. Berarti ini konsep disiplin yang gagal. Tidak perlu diterapkan, Bu ya. Penghargaan. Nah, penghargaan juga tidak efektif, Bu. Kalau anak-anak selalu dikasih penghargaan, maka dia nanti akan jaga nol, istilahnya jaga nol. Aku tak diem nanti bu guru itu loh
anu sama saya, sayang sama saya, ini penghargaan. Nah, mematikan kreativitas, merusak hubungan sifat iri. Nanti temannya juga bisa iri, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi hukuman dan penghargaan ini saya rasa konsep disiplin identitas yang gagal, Bu, karena tidak efektif menurut saya. Berikutnya Bu Neni, next. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, ini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini adalah penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak itu diajak kayak dilibatkan, menyelesaikan masalah itu dilibatkan. Ini tadi kenapa, penyebabnya apa? Jadi dicari dulu permasalahannya, kayak apa ya, di kepolisian gitu diidentifikasi. Nah, dicari dulu apa masalahnya. Ini yang konsekuensi. Nanti setelah itu dia pasti akan mau mengungkapkan, oh iya Bu, saya tadi itu begini. Akhirnya ketemu juga permasalahannya dan bisa diselesaikan dengan cara berdiskusi itu tadi. Kalau restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ini hampir sama juga dengan konsekuensi. Cuma ini tuh nanti anak yang merasa bersalah itu pasti dipanggil, ditanya, ini tadi permasalahannya siapa dulu yang memulai. Terus ini dia nanti akan bercerita sampai akhirnya yang merasa melakukan kesalahan dia akan menyelesaikannya sendiri dan akan sadar dengan kesalahannya, sampai akhirnya dia meminta maaf kepada temannya tersebut. Next Bu Neni. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu dikasih peluang untuk mengidentifikasi sendiri kesalahannya sendiri, sampai sehingga mereka bisa kembali pada sampai masalahnya itu selesai. Dan itu nanti akan merekat pada karakter anak itu sendiri. Oh, kalau mempunyai masalah itu harus diselesaikan sendiri. Ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan namun belajar, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat keadaan ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Berarti anak itu yaitu tadi Bu, sama mengidentifikasi sendiri kesalahannya apa yang dia lakukan sampai dia menemukan permasalahannya sendiri. Lanjut Bu Neni. Perbedaan, ini ada siswa mengganggu teman saat kegiatan belajar di dalam kelas. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini perbedaannya Bu, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman, guru pasti menghukum. Kalau ada kesalahan pasti kamu nggak usah pulang, nanti di sini sampai malam. Akhirnya anak-anak nangis. Dia takut, itu hukuman Bu ya. Gurunya marah. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tidak istirahat. Berarti ini nanti kalau kamu tidak tertib, gak usah istirahat, tapi gurunya itu bersikap tegas. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan dulu. Kan tadi sudah di awal dibahas, menanyakan keyakinan kelas. Apa saja anak sebelum kita kegiatan, kita buat kesepakatan. Itu bedanya restitusi Bu ya, sampai akhirnya bisa menemukan suatu tindakan yang membuat, maksudnya itu menyelesaikan masalah. Nah, itu restitusi.
restitusi. Dan guru juga menghormati anak itu. Oh Bu, saya kalau membuat kesalahan, saya pasti akan menyelesaikan sendiri. Jadi bu guru itu menghormati caranya anak itu menyelesaikan masalah. Lanjut Bu ini. Lima posisi kontrol restitusi. Nah, ada penghukum, teman, terus manajer, pemantau, pembuat rasa bersalah. Nah, ini Bu ya, ada yang dihukum. Kalau dihukum anak-anak pasti dia merasa tertekan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa mengganggu siswa lain saat menyelesaikan kegiatan. Nah, ini ada menghukum, patuhi aturan di kelas, kamu tidak boleh main lagi. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, berarti anak itu agak dimarahi, berarti anak itu nanti akan merasa bersalah. Ya Allah, bu guru itu loh saya di ini, nah pasti akan timbul seperti itu. Kalau kegiatan tenang, ayo yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah, berarti anak-anak nanti ini ya Bu ya merasa agak bebas sedikit. Bukan perlu jari bu guru ini tidak apa-apa aku salah, tapi kan bukannya salahnya itu ini yang fatal. Memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nanti anak itu ditawarkan, kalau kamu sudah melanggar aturan berarti kamu harus menerima konsekuensinya. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi di antara 5 contoh posisi kontrol ini yang mana Bu yang lebih bagus Bu? Untuk kata-kata ke anak, di penghukum, pembatasan bersalah, kegiatan teman, memantau atau manajer? Manajer. Ya, manajer Bu ya. Jadi anak-anak itu nanti akan bisa mencari permasalahannya sendiri, kesalahannya sendiri, dan bisa menyelesaikannya juga sendiri. Oke, next Bu Neni. Keyakinan kelas. Nah, ini seperti biasa Bu ya, mungkin ibu-ibu semuanya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Karena dengan keyakinan kelas kita pasti insya Allah Bu anak itu akan paham. Memang di awal anak-anak masih belum paham, tapi dengan kita laksanakan setiap hari maka anak-anak itu akan terbiasa dan dia juga akan sadar, oh ini tadi sudah saya taruh di tempat yang merasa salah dan digambar itu tadi. Dia akan sadar sendiri dengan dirinya, oh ya ini salah, berarti saya tidak mau melakukan. Oh ini yang benar, berarti saya mau melakukan. Lanjut Bu Senen. Ini contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya Bu ya. Terus sebenarnya, nah ini dari kelompok B1 kemarin. Next Bu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, saya rasa ibu-ibu di sini sudah paham dan sudah melaksanakan semua. Jadi mungkin kita tinggal dibaca aja Bu ya, lebih abstrak dari aturan, maksudnya sesuai dengan aturan berupa gambaran pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dengan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi dikondisikan dengan anaknya. Kalau di PAUD pasti dengan gambar, tapi kalau di SD atau SMA pasti dengan tulisan. Sedikit saja agar mudah diingat, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Nah ini teman-teman sudah melibatkan anak-anak semua ya untuk membuat. Insya Allah sudah ya Bu ya. Nah, lanjut Bu nih next. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan
menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini seperti menyelesaikan masalah, sebuah kasus apabila dalam suatu pembelajaran ada terjadi anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Nah, ini Bu Neni, dan kita bisa membuat ini segitiga restitusi ini, menyelesaikan dengan metode ini. Nah, ini pas anak-anak bermain, langsung Bu Neni main. Setelah itu anak-anak, nah ini saya terapkan pada waktu setelah anak-anak tadi berebut mainan Bu, akhirnya saya kumpulkan, saya tanya siapa yang tadi yang dahulu merebut, siapa yang mengingat ini. Berarti kan kita harus mengatasi masalah tapi dengan melibatkan anak tersebut. Lanjut Bu Nini. Ini pada waktu kasus 2 Bu, ini pas cuci tangan. Nah, pas cuci tangan anak ini berebut tempat. Nah, dia ada antri, kurang sabar. Lanjut Bu Neni. Nah, ini sama Bu kasusnya. Anak itu saya panggil, saya tanya satu-satu, akhirnya mengakui kesalahannya dan sampai dia minta maaf. Akhirnya masalahnya selesai. Lanjut Bu Neni. Ini tidak ada videonya tuh Bu. Harusnya kan, oh bisa posisi kontrol Bu. Pembelajaran. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Ini contohnya Bu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi contoh penghubung. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ini anak tidak dikasih Malas kesempatan sekali ya kamu jadi untuk anak. menjawab. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Kasihan ya Bu ya, ini kan mereka tahu bagaimana Bu, apa yang terjadi Bu. Semuanya dalam sekolah ya Bu ya. Ini pada anak SMA. Posisi penghukum Nah, biasanya seperti itu berbicara Bu, dengan posisi nada penghukum. tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, Kasihan ya Bu ya. dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi Dampaknya penghukum kalau adalah siswa murid itu cenderung dikasih akan penghukuman memberontak, Bu, bahkan maksudnya menyerang penghukum. dendam. Posisi pembuat merasa bersalah.
Aduh, gimana Ini kata-kata lebih ini ya Bu ya, lebih halus Maaf, sedikit. Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Anak ini nanti merasa bersalah karena sudah ini terlambatnya berapa Posisi kali. pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi tenang. Naren, Tak lagi naret terus. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Bersama kalau kita benar-benar jalan yang terlambat. Nah, kenapa kok terlambat? Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar dia Apakah ini cocok Bu diterapkan di anak TK? Tidak ya? Sama, Bu. Ya sudah Nek sana. jatuh nangis. Jatuh ya nangis. Jangan setan. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Naren lagi. Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam. Kelas Kamu pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Formal tapi nyantai, jadi kesannya nggak bentak-bentak ya Bu ya. Ini posisi manajer. Naren, Iya, Naren terus yang dipanggil. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam
7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi Bu contoh-contoh dari 5 kontrol disiplin positif. Tentunya ibu-ibu di sini juga untuk melaksanakan yang paling terakhir tadi Bu, manajer itu pasti butuh kesabaran yang super ya Bu ya. Karena anak itu di usia anak yang kecil, anak sekecil itu dia masih belum tahu apa-apa. Jadi kita juga harus mengajak dia berdiskusi dulu apa yang kesalahannya dia sampai ketemu, sampai terakhir besok tidak boleh dilakukan apa yang harus dilakukan supaya tidak melakukan seperti itu. Jadi ibu pasti sangat super sabarnya itu yang hebat untuk guru PAUD. Lanjut Bu, next. Penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi guru itu juga harus mempunyai refleksi pada posisi kontrolnya, bagaimana kita menyampaikan ke anak dan menyelesaikan masalah itu demi terciptanya murid itu yang mandiri dan bisa bertanggung jawab. Jadi guru itu juga harus mempunyai refleksi. Jadi apa yang harus saya lakukan ya supaya anak itu bisa seperti ini. Next. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat bagi kita semua
sehingga dapat membantu mewujudkan pendidikan yang berlandaskan profil belajar Pancasila. Jadi ibu-ibu di sini untuk mempraktekkan ke pembelajaran sehari-hari bagaimana ya Bu ya? Apakah seperti yang di 5 kontrol positif tadi? Ada bagaimana Bu Eni? Ajaran yang sudah pernah saya lalui untuk penerapan yang ada di apa namanya tadi 5 kontrol ya, sudah saya lakukan. Yang manajer pernah, tapi kalau menghukum pun saya tidak terlalu merasa takut kepada anak-anak, itu aja. Dan kesepakatan untuk tidak mengulangi itu pasti ada disampaikan oleh anak-anak saya. Gitu, iya, terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Untuk yang lainnya Bu, bagaimana Bu Azim? Bu Azim dalam praktek pembelajaran untuk 5 kontrol bisa yang mana dilaksanakan Bu Azim? Oke, terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Yang saya pilih di sini adalah manajer. Mungkin di kelas saya Bu Indah, saya tidak pernah ketika ada masalah di dalam kelas, saya tidak pernah memberikan hukuman, tapi saya memberikan kesempatan kepada anak-anak bisa menjelaskan sendiri apa yang sudah terjadi, kemudian apa yang harus dilakukan. Anak-anak nanti bisa memecahkan masalah sendiri, kemudian apa yang harus dilakukan anak-anak juga insya Allah sudah bisa menyikapi apa yang dilakukan. Anak-anak akan meminta maaf dengan sendirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Azim. Berarti ibu-ibu semuanya ini menggunakan posisi kontrol restitusi yang manajer Bu ya. Memang yang manajer ini melatih anak jadi tidak merubah karakter anak itu didikte atau kamu harus gini, kamu seperti ini, tidak seperti itu. Jadi anak itu dikasih kesempatan apa itu, bagaimana cara menyelesaikan apa masalahnya sampai dia tidak mau mengulangi masalah tersebut. Untuk yang lainnya bagaimana Bu Kakak? Monggo. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk penerapan segitiga restitusi. Karena kan kita di sini memang guru untuk anak TK. Jadi untuk segitiga restitusi ini jika diterapkan ke anak-anak, bagaimana caranya? Atau Bu Indah sendiri sudah punya atau sudah pernah mempraktekkan secara tidak langsung untuk segitiga restitusi ini? Karena memang kalau dilihat dari segi yang sudah diterapkan Bu Indah sendiri, bahwasanya ketika ada masalah kita setidaknya tidak langsung ngejudge anak, jadi menggunakan segitiga restitusi. Untuk Bu Indah sendiri, apakah sudah mencoba untuk menerapkan dan bagaimana hasil dari penerapan yang sudah dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Bu Kakak, pertanyaan yang bagus. Jadi Bu Kakak ini menanyakan ke saya, apakah penerapan segitiga restitusi ini sudah dilaksanakan di kelas saya? Alhamdulillah dan insya Allah sudah Bu. Tapi memang karena anak-anak kan masih kecil, jadi kita juga masih perlu memantik, oh begini, seperti ini. Tapi insya Allah Bu, dengan terus kita terapkan seperti itu, maka nanti anak-anak itu akan terbiasa. Oh begitu ya, kalau kita mempunyai salah, oh harus
ini dulu, apa yang harus kita lakukan ini dulu, menyelesaikannya dulu sampai dia meminta maaf dan akhirnya sampai dia itu tidak mengulangi lagi. Seperti itu Bu Kakak. Terima kasih. Untuk yang lainnya, monggo Bu, barangkali di kelasnya sendiri-sendiri Bu Dia, Bu Yayu, monggo. Alhamdulillah kemarin sudah dapat 2 minggu ini anak-anak ada keliling kelas, anak-anak sudah paham tentang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan dengan memberi tanda silang atau X, biasanya kasih tanda X, kalau yang benar biasanya kasih centang, itu yang baik. Anak-anak sudah tahu paham. Anak-anak juga senang karena ada gambarnya. Ini biasanya banyak yang milih yang centang daripada yang tidak centang. Kan sama saja, nah cuma ini kamu berarti ini kamu lakukan apa tidak dilakukan, yang tidak apa-apa kamu ambil yang X aja gitu, yang zong gitu. Pilih yang centang, intinya anak pilih yang centang, yang X itu nggak mau dipilih. Ya itu dengan gambar itu senang. Banyak ada anak yang berebut, ada yang teriak, ada yang mendengarkan bu guru, yang mendengarkan bu guru itu dicentang, yang berebut mainan itu disilang. Itu biasanya aku nggak mau ini, aku yang ini, ya nggak apa-apa, terserah. Ya, yuk, berarti anak-anak itu mungkin dia mengambil gambar itu mungkin, oh aku seperti ini, mungkin seperti itu pemahamannya mereka. Jadi banyak yang memilih di yang centang. Jadi mungkin oh saya kalau pegang ini berarti saya seperti ini. Mungkin anak-anak pemikirannya seperti tidak mau ambil yang melakukan kesalahan. Tuh yang lainnya Bu Jung, monggo. Oh iya Bu Haji, monggo. Untuk keyakinan kelas. Ini kalau di kelas Bu Yayu kan anak-anak lebih banyak yang centang. Nah, mungkin pemahaman anak-anak belum sepenuhnya mungkin ya. Kalau di kelas saya, pemahaman anak-anak yang centang itu berarti perbuatan yang baik itu dilakukan di kelas. Yang silang berarti perbuatan yang nggak boleh dilakukan di dalam kelas. Anak-anak berbaris, nggak pakai berebut, nanti ambil satu gambar, semuanya tertib, nggak milih yang centang, pokoknya ambil satu, oh ini nggak boleh, langsung silang. Dalam ambilnya terserah, anak-anak berbaris ambil gambar satu, nanti yang baik berarti dimasukkan yang ada centangnya, kalau yang jelek yang nggak boleh dilakukan nanti dimasukkan yang ada di silangnya. Anak-anak nggak berebut, insya Allah tapi senang. Jadi anak-anak paham, oh mana sih yang nggak boleh dilakukan di kelas dan mana yang boleh dilakukan di dalam kelas, seperti itu. Terima kasih Bu Azim. Berarti di lain-lain beda-beda kelas ini anak-anak pemahamannya berbeda-beda Bu ya. Tapi kalau di kelas saya memang awal kemarin itu anak-anak mungkin masih bingung. Dimasukkan di yang baik semua, dia tanpa melihat, mungkin dia juga bingung melihat gambarnya. Ada 2 anak itu dia masih bingung, nangis berteriak itu diletakkan di yang centang. Terus saya tanya itu gambar apa, dia masih belum tahu ya. Mungkin itu ya Bu ya, kan memang anak-anak kan usianya kan juga beda-beda, jadi pemahaman mereka juga berbeda-beda. Tapi dengan kita terapkan setiap hari, maka anak-anak itu akan tumbuh sendiri. Oh ini ya gambar yang tidak boleh dilakukan, oh ini ya gambar yang jelek yang tidak boleh dilakukan, dan ini gambar yang baik yang boleh dilakukan. Nanti dengan perjalanannya waktu dia akan paham sendiri. Tuh yang lainnya Bu Ju, monggo. Barangkali di kelasnya penerapan Bu Ju. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Indah. Alhamdulillah, saya juga guru TKA. Ya Bu, guru TKA itu anak-anak rata-rata TKA itu suka dengan apa yang dia ambil, meskipun itu perbuatan yang tepat atau yang tidak tepat. Dan kemarin ketika awal kita melakukan keyakinan kelas, ada 3 anak lah, dia belum bisa membedakan antara mana yang baik dilakukan atau yang tidak baik dilakukan. Jadi kami selaku guru TKA menghimbau kepada mereka atau menjelaskan, menanyakan ulanglah apakah itu perbuatan yang baik atau tidak baik dilakukan.
Dengan seperti itu ketika hari kedua kita menerapkan keyakinan kelas, mereka sudah paham dan insya Allah untuk seterusnya akan ada perbaikan lagi sehingga mereka dapat melakukan budaya positif ketika di dalam kelas, di rumah atau dimanapun mereka berada. Seperti itu Bu Indah. Terima kasih. Penambahan Bu. Oh iya, monggo Bu Yuli. Terima kasih Bu Indah. Untuk di kelas saya, masalah keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan anak-anak semuanya. Jadi anak-anak itu kita kasih pemahaman apakah ini bisa dilakukan apa tidak dengan mengenalkan gambar-gambar yang baik dan yang buruk, dan itu disetujui mereka dengan dikuatkan dengan menggunakan cap jempol mereka sendiri. Jadi tiap anak saat mengetahui itu buruk tidak dilakukan, dia akan memberi tanda, oh ini saya tidak melakukan ini, ada cap jempol tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan mereka semua dan dikuatkan dengan cap jempol. Terima kasih Bu Yuli. Masukan yang sangat bagus sekali, nanti bisa diterapkan teman-teman ya di kelas masing-masing. Tambahan tadi sama dari Bu Yuli. Teman-teman, saya senang sekali dengan adanya budaya positif ini. Teman-teman, kita ini bisa saling sharing ya, apa permasalahan kita di dalam kelas masing-masing, terutama memang dengan pembuatan peraturan. Memang anak-anak itu di aturan ada mungkin dia kurang paham atau bagaimana, karena dengan anak usia sekecil ini kan dia masih juga belum tahu apa-apa. Tapi kita yakin dan terus berusaha, nanti dengan berjalannya waktu anak-anak itu akan paham dengan sendirinya, dengan kita terapkan setiap hari. Jadi anak-anak itu nanti tanggung jawab, ininya pasti akan keluar ya Bu ya. Saya senang sekali Bu ya dengan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini di modul 1.4 yaitu budaya positif. Kita bisa sharing banyak tentang itu, aturan yang harus diterapkan ke anak bagaimana dan juga cara mengatasinya. Nah, ibu-ibu semuanya, cukup saya akhiri sampai di sini saja. Saya terima kasih sekali lagi untuk waktunya yang sudah meluangkan untuk kita saling sharing dan berdiskusi tentang pengalaman penerapan budaya positif kita di kelas masing-masing. Terima kasih Bu ya. Dan saya akhiri, semoga kita juga bisa menerapkan di kelas kita masing-masing Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah dari TK Muslimat NU 179 Pelangi, yang mana pada siang hari ini akan memberikan testimoni yang mana paparan kemarin yang disampaikan oleh Bu Indah Sofiana CGP 11 yang mengambil topik tentang budaya positif. Alhamdulillah kemarin dengan budaya positif di dalam kelas pembelajaran yang ada di kelompok terutama di A7 ada perubahan pembelajaran yaitu signifikan, terutama dalam menentukan kesepakatan kelas. Alhamdulillah anak-anak merasa nyaman belajar di dalam kelas karena aturan yang dibuat oleh anak-anak dan dilakukan anak-anak, sehingga anak-anak merasa senang dengan aturan yang dibuatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesepakatan kelas terutama untuk budaya positif ini bisa dilakukan anak setiap hari sehingga bisa menciptakan suasana kelas yang memang nyaman, menyenangkan, dan teman-teman, terutama untuk menyenangkan anak-anak semuanya, dan di mana pembelajaran akan berpusat pada anak sehingga anak itu memperoleh kesenangan dalam belajarnya, terutama bebas merdeka. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk Bu Indah. Mudah-mudahan pendidikan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi di TK Pelangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jumaro, teman sejawat dari
Indah Sofiana. Alhamdulillah Bu Indah, terima kasih telah memberikan kami ilmu tentang restitusi dan budaya positif yang ada di kelas. Salah satunya adalah keyakinan kelas. Semoga apa yang disampaikan Bu Indah dapat bermanfaat dan dapat mengubah sekolah kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rizka Amelia, teman sejawat dari Ibu Indah Sofiana. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua, khususnya semua guru-guru TK Muslimat NP 179 kami. Semoga budaya positif yang Ibu Indah dapatkan dapat membawa dampak yang baik dan menjadikan anak-anak yang hebat untuk generasi nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, pagi yang cerah, senyum ceria, aku bisa. Tangan ke atas, pakai bintang, jangan ke samping, bulu terbang, jangan ke depan. Duduk yang manis, siap berdoa. Takut-takutan, tangan di. Ayo, ulur-ulur, mana suaranya? Ular malaikat dipakai atas, bawah, kanan, kiri, siap berdoa. Oke, sebelum kita kegiatan, marilah teman-teman kita membaca doa. Baca surat Al-Fatihah. Mulai. Pinter yang ada suaranya Alhamdulillah. Ada suaranya hebat, susunan. Amin. Doa lapang dada. Rabbis Rabli Sodati wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, serta lepaskanlah ikatan lisanku, agar mereka paham ucapanku. Bisa bertanya, amin ya Rabbal. Kalau kasumpah tepuk tangan, kalau kasumpah tepuk tangan, kalau kasumpah hati dari kita lakukan, kalau kasumpah hati tepuk tangan. Oke teman-teman, my friends, bagaimana hari ini sekolahnya senang apa tidak? Itu yang bagus, Delia. Apakah boleh seperti itu? Apakah boleh seperti ini? Kalau ada bu guru ngomong didengar, didengarkan. Oke, teman-teman, siapa yang tahu hari ini hari apa? Pinter, hari Rabu. Hari Rabu. Hari sekarang hari apa nih? Iya, hari Rabu. Sekarang teman-teman, hari Rabu. Kemarin hari apa? Iya, Selasa. Pinter. Hari Rabu ini
Oke ya, sabar ya, bisa ya. Nah sekarang bisa sama Zafran kenapa? Nah yang lainnya lagi kalau cuci tangan nanti ya, ya, dengarkan ya. Baik, terima kasih. Nah teman-teman siapa tadi yang bukan mainan? Ya Karin ya, Karin sama siapa ini? Ais. Nah, kalau mainan kalian Mbak Karin, Mbak Ais ya, tidak boleh berebut. Yang lainnya juga ya, Mbak Aci, Mbak Syifa ya, Mbak Syafa ya. Kalau mainan berganti ya. Sekarang Mbak Ais sama Mbak Karin salaman, makan dulu. Ya. Nah, terima kasih ya. Besok lagi diulangi lagi. Karin sama siapa ini? Ais.